tumbuh-tumbuhan. Disitulah akal kita terus diasah untuk terus berpikir bagaimana kita memahami tentang sebuah kehidupan. Maka kita perlu akal kita memahami literasi-literasi dari beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu saintek, ilmu apapun itu. Kita terus berusaha bagaimana menjaga akal kita supaya akal kita memahami tentang sebuah kehidupan dan akal kita memahami berbagai literasi-literasi tentang permasalahan-permasalahan baik di media sosial, baik di luring atau offline. Jadi akal kita lah yang berupaya memahami sebuah kebenaran atau kebatilan. Akal merupakan sebagai amanah, ini ya. Akal merupakan amanah, yaitu titipan dari Allah SWT yang perlu kita asah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akal pemberian Allah. Akal merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Karena itu akal harus digunakan dengan bijak dan tidak disia-siakan. Inilah. Maka akal terus diasah dengan bijak. Tanggung jawab memelihara akal berarti menjaga kualitas berpikir agar tidak terjerumus dalam kesesatan, kebodohan, atau perilaku yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Inilah agar akal kita tidak bengkok, agar akal kita tidak salah dalam memahami sebuah kebenaran, maka perlu kita asah, perlu kita belajar. Masih ingat ya bagaimana kita belajar? Yang pertama, bagaimana kita memilih guru. Ketika kita ingin belajar sosiologi, maka kita perlu guru yang ahli sosiologi. Ketika kita ingin belajar kedokteran, maka kita perlu ustadz, perlu guru yang ahli dalam kedokteran. Ketika kita ingin guru ahli fikih, maka kita perlu guru yang ahli fikih. Ketika kita perlu guru tentang ilmu kemasyarakatan, maka kita perlu guru kemasyarakatan. Disitulah bagaimana seorang dituntut memilih guru, memilih ustadz sesuai sanad atau sesuai dengan apa keahliannya. Jangan sampai kita keliru, kita memilih guru antropologi tetapi kita belajar dari ilmu yang bukan ahli antropologi, seperti itu. Maka di dalam persyaratan mencari ilmu, memilih mencari guru hal yang sangat penting. Supaya apa? Supaya literasi kita dalam pemahaman tentang kehidupan, baik di dunia offline, luring, maupun di dunia daring, online, kita mampu memahami tentang sebuah kenyataan, supaya kita mampu memahami ini konten benar atau tidak, ini konten hoax atau tidak. Itulah bentuk bagaimana akal kita di dalam memahami permasalahan-permasalahan kehidupan. Jadi akal sebagai amanah, tanggung jawab memelihara akal berarti menjaga kualitas berpikir agar tidak terjerumus dalam kesesatan, kebodohan, atau perilaku yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Inilah kita di dalam melakukan sebuah statement, membuat konten, membuat apapun. Disitulah letak bagaimana hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan alam, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di dunia dan juga di akhirat kelak. Pentingnya penggunaan akal. Mencari ilmu, Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bentuk ibadah. Jadi mencari ilmu merupakan apa? Sebuah ibadah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Supaya apa? Supaya literasi kita dalam pemahaman kehidupan kita mampu membedakan yang hak dan yang batil, mampu membedakan kebenaran maupun yang salah. Tidak terjerumus dalam kehidupan yang menyengsarakan dalam diri kita.
Maka di dalam